Halo guys, saat ini kita akan secara khusus membahas tentang sonasi pada jalur dan kota SMA atau PPDB SMA ya. Dan di sini akan kelihatan bahwa untuk sonasi itu paling sedikit 55. Artinya apa paling sedikit 55? Boleh jadi sonasinya itu lebih besar daripada 55 ya, 55. Oke. Karena yang lain itu ada afirmasi itu paling sedikit, prestasi paling banyak, dan perpindahan orang tua paling banyak. Dan sonasi paling sedikit 55. Berarti lebih besar dari 55 itu masih dimungkinkan. Oke ya, jadi 60, 70 mungkin aja. Itu tergantung nanti yang mendaftar ya, calon siswa yang mendaftar. Oke ya. Kita akan melihat apa itu sonasi. Ya, sonasi yang pertama kita harus tahu tentang titik koordinat sekolah. Ya, titik koordinat sekolah di sini akan dimulai atau akan ditentukan dengan pintu gerbang gapura utama sekolah. Ya, jadi sekolah yang dituju itu letak titik koordinat gapuranya, pintu gerbangnya itu sebagai titik koordinat. Ya, yang harus diperhatikan adalah berdasarkan domisili adalah KK. Jadi, jarak antara KK domisili itu dengan wilayah sonasinya. Oke ya, satuan pendidikan. Ya, nanti kita akan coba melihat koordinat di map. Ya, jadi kita bisa menghitung berapa antara titik sekolah dengan titik tempat tinggal KK. Oke ya. Yang kedua, KK diterbitkan paling tidak 1 tahun, paling singkat 1 tahun. Jadi misalkan KK itu mengalami suatu mutasi 3 bulan, 4 bulan itu tidak boleh, tidak berlaku. Jadi harus 1 tahun, ya, untuk sebagai dasar administrasi kependudukan harus 1 tahun. Yang ketiga, tidak diperlukan SKD, ya, surat keterangan domisili, ya, kecuali kalau itu di daerah bencana. Jadi di dalam kondisi normal saat ini tidak ada SKD, tidak diperbolehkan SKD atau tidak berlaku SKD. Jadi tetap mengacu KK yang sudah 1 tahun. Yang keempat adalah kebijakan khusus. Nah, kebijakan khusus atau memberikan sonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Ya, jadi ada beberapa kecamatan, ada beberapa wilayah yang itu belum ada sekolahnya, baik itu SMA maupun SMK, maka itu akan mengikuti sekolah tertentu. Ya, nanti akan ada daftar sonasi, bisa dilihat daftar sonasi untuk provinsi Jawa Tengah. Terus yang kelima adalah CPD. CPD dari pondok pesantren berlaku sonasi sesuai kedudukan Ponpes. Jadi untuk CPD itu berdasarkan kedudukan Ponpes, tempat tinggal CPD yang ada di Ponpes. Itu ya, yang ini harus diperhatikan untuk jalur sonasinya. Nah, ini adalah lampiran keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, nomornya ini untuk wilayah sonasi PPDB Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi untuk Jawa Tengah pelajaran 2022 dan 2023 ya. Ya, ini nanti akan saya lampirkan di deskripsinya ya, bisa dilihat untuk deskripsi dan bisa diunduh untuk lampiran ini ya, karena banyak sekali. Ini ada 86 lembar, jadi sepertinya kalau saya baca satu-satu tidak efektif. Silahkan nanti bisa diunduh di deskripsi dari video ini. Oke ya, sekarang kita akan melihat bagaimana di mapnya. Ya, yang sering terjadi adalah
bagaimana kita menentukan titik koordinat, ya, bagaimana kita menentukan koordinat tempat kita, ya, koordinat tempat kita. Misalkan, ya, ini suatu permisalan aja, jadi ini tidak sengaja. Akan saya acak, ya, akan saya acak. Ya, misalkan tempat tinggal peserta, ya, tempat tinggal peserta itu misalkan ada di sini, ya. Misalkan saya ambil di sini, oke, ya, di sini, ya. Nah, tempat tinggal peserta di D atau CPD di sini. Ya, silahkan diklik. Ya, muncul titik. Ya, muncul titik. Nah, setelah muncul titik, ya, setelah muncul titik, silakan di mouse klik kanan. Kalau menggunakan laptop, ya, di mouse klik kanan. Ya, maka di sini akan muncul nomor koordinat. Ya, nomor koordinat ini kalau kita klik, oke, ya, sudah tersalin di clipboard. Ya, sudah tersalin di clipboard. Ya, itu. Ya, ini yang tadi, misalkan ini bisa kita kirim lewat WA untuk dimasukkan di data Dapodik. Ya, untuk dimasukkan di data Dapodik. Yang menjadi dasar adalah ini. Ya, dan tidak boleh dibulatkan apa adanya. Oke, ya, akan saya coba untuk memulai lagi dengan ini. Ya, ini akan saya klik, ya, sudah clipboard. Sekarang akan saya cari. Ya, akan saya cari, saya masukkan di sini, saya tempelkan. Ya, ini saya tempelkan yang tadi clipboard tadi. Oke, saya klik. Nah, ini tidak boleh dibulatkan, ya. Tidak boleh dibulatkan apa adanya. Oke, kita klik. Nah, posisinya tetap sama yang tadi. Demikian, ya. Nah, sekarang langkah berikutnya bagaimana kita akan mencari suatu jarak, ya. Suatu jarak misalkan dari mana? Dari SMA Negeri 2 Surakarta atau dari SMA Negeri 1 Surakarta. Kita mudah aja yang SMA Negeri 2 Surakarta, ya. Di sini kita akan mencari jarak dari titik yang tadi kita beri tanda, ya, ke SMA, gerbang SMA di sini, ya. Jadi gerbang SMA di sini kita akan coba untuk mencari suatu jarak, ya. Tadi di sini, ya, tadi di sini klik sebelah kanan, diklik. Ya, di sini ada ukur jarak. Silahkan klik ukur jarak. Oke, kita tarik ke sini. Kita tarik di gerbang, ya. Jadi tanda panah kita tarik di gerbang. Ini gerbangnya SMA Negeri 2, ya. Kita tarik di gerbang. Ya, oke. Di sini sudah ketahuan berapa jarak dari titik kita ke gerbang SMA Negeri 2 Surakarta. Ya, ini untuk acuan. Jadi kalau nanti pada saat mendaftar, ya, itu kok terpencar jauh, ya, mungkin bisa kita cek titik koordinat di Dapodik itu sudah benar atau belum, ya, sudah benar atau belum. Dan kita bisa memprediksi bahwa jaraknya itu sekitar sekian, tidak sampai 500 meter, tidak sampai 1 kilo bahkan, seperti itu, ya. Oke, demikian cara mencari titik koordinat dan untuk mendapatkan suatu jarak titik rumah dengan sekolahan yang menjadi pintu gerbangnya. Oke, itu adalah jalur zonasi untuk SMA. Oke, ya, semoga bermanfaat dan nantikan video saya berikutnya. Terima kasih.